Gadis ini menemukan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Hanya berbaring di tempat tidur tanpa pakaian untuk 1 malam. Ketika bangun dia dengan mudah akan mendapatkan $50.000. Tapi dia tidak tahu, ketika dia tertidur, seseorang masuk ke kamar itu, dan melakukan sesuatu padanya. Bagi gadis ini, pekerjaan itu memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Ketika diwawancara dia harus melepaskan bajunya, bahkan bos Ana harus memeriksa tubuhnya. Untuk melakukan pekerjaan ini, tidak hanya harus memiliki kulit putih dan kaki panjang yang indah, tidak boleh ada luka dan tato di tubuh gadis ini. Setelah memeriksanya, gadis sangat cocok untuk pekerjaan itu. Dia mendapatkan pekerjaan ini. Gadis ini bernama Lucy. Dia seorang mahasiswa. Hidupnya penuh dengan perjuangan. Setelah berhemat, dia juga membutuhkan pinjaman untuk biaya kuliah. Dia sering pergi ke restoran, bekerja paruh waktu sebagai pelayan, agar membayar lebih sedikit biaya sewa rumah. Setiap hari dia harus melakukan semua pekerjaan rumah. Bekerja di perusahaan menjadi asisten di akhir pekan. Bahkan menjadi kelinci percobaan di rumah sakit, mencoba obat baru. Dapat dikatakan bahwa Lucy memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Setiap hari dia hanya memikirkan cara menghasilkan uang. Bahkan dia tidak menganggur di malam hari. Malam harinya, Lucy akan mengenakan gaun seksi dan pergi ke klub, menggunakan lemparan koin untuk memutuskan kamar mana yang harus dia masuki hari ini. Meskipun dia begitu berusaha mencari uang, tapi kehidupan Lucy masih saja kekurangan. Dia tinggal bersama sahabat dan pacar sahabatnya. Karena dengan begitu dia hanya perlu membayar sepertiga dari uang sewa. Walaupun demikian, Lucy masih gagal membayar sewanya secara teratur. Sering ditegur oleh pacar sahabatnya. Dia hanya bisa melakukannya dalam kesedihan. Pekerjaan rumah yang melelahkan untuk mengurangi sewa. Lucy terus mencari pekerjaan. Suatu hari dia menemukan sebuah iklan pekerjaan di sebuah surat kabar. Gaji yang dijanjikan membuat Lucy bersemangat. Setelah dia menelepon, pihak lain meminta Lucy untuk datang ke wawancara dengan gaun. Segera Lucy berpakaian bagus, mendatangi tempat yang janjian untuk mewawancara. Ana yang terlihat anggun, menyambut Lucy. Dia terlihat sangat elegan. Untuk mendapatkan pekerjaan ini, Lucy mencoba membuat dirinya terlihat lebih baik. Ana menjelaskan pekerjaannya kepada Lucy. Pekerjaan ini bukan pelayan biasa. Dia harus memakai pakaian khusus. Bersama gadis lain, melayani tamu-tamu penting. Gaji akan dibayar per jam. 1 jam $350. Ana menjamin tidak akan terjadi apapun yang selama dia melakukan pekerjaan ini. Lucy tidak peduli. Tidak masalah jika sesuatu terjadi. Karena gaji 1 jam di sini. Gaji sebulan untuk seorang pelayan. Sebelum Ana dengan ramah mengingatkannya, pekerjaan di sini dibayar dengan baik. Tetapi ini tidak bisa menjadi sumber utama pendapatannya, karena pekerjaan di sini tidak stabil. Uang ini dapat digunakan untuk membayar kembali pinjamannya. Tapi jangan berharap menjadi kaya dari pekerjaan ini. Agar tubuhnya lebih sempurna dan halus, Ana membiarkan Lucy melakukan perawatan. Malam itu, Lucy dibawa ke sebuah villa. Dia memasuki ruang pas seperti yang diinstruksikan, mengganti piyama khusus seperti yang diminta. Gadis ini hanya perlu telanjang, mengenakan pakaian khusus hanya dengan 2 potong kain, dan dalam 1 malam dia bisa mendapatkan $10.000. Orang-orang penting berusia 60-an ini adalah penyelamat Lucy. Hanya perlu menyajikan dan menuangkan anggur untuk mereka. Lucy dengan mudah dibayar mahal setelah bekerja. Dia tidak pernah menyangka, ternyata menghasilkan uang bisa sangat mudah. Lucy muda. Tak pelak lagi beberapa ekspansi. Mulailah sabotase bagi mereka yang telah bekerja paruh waktu. Dia merendahkan gaji di perusahaan itu, tidak menggunakan bus ketika keluar, dan lebih memilih menggunakan taksi. Perlahan-lahan dia mulai memandang rendah beberapa pekerjaan itu.
dan semakin fokus pada pekerjaan khusus. Dengan penampilannya yang luar biasa dan tubuhnya yang sempurna, Anna telah mengatur banyak tugas untuknya. Lucy juga menikmatinya. Namun, selain pekerjaan layanan khusus, Lucy masih muncul di klub malam dan menggoda pria-pria itu. Meskipun penghasilannya tidak sebanyak pekerjaan itu, tapi dia bisa menghasilkan uang dengan mudah. Selama dia bisa menghasilkan uang, dia bisa memberikan semuanya. Mengapa Lucy bekerja begitu keras? Bukan hanya karena biaya kuliah, tapi juga untuk biaya operasi pacarnya yang sakit. Lucy menyeret tubuhnya yang lelah ke rumah pacarnya setiap saat, asalkan sang pacar menyodorkan segelas air panas. Ini sudah membuat Lucy merasa puas. Dia sama dengan Lucy, mereka harus hidup di kota ini. Namun, pacarnya sakit dan tidak memiliki pekerjaan. Kehidupan keduanya hanya dapat didukung oleh Lucy. Lucy tidak ingin meninggalkannya, karena pacarnya adalah satu-satunya yang membuatnya nyaman. Keduanya sering membicarakan masa lalu satu sama lain. Mereka memiliki pengalaman yang sama, tidak mendapatkan perhatian dari keluarga. Lucy selalu berbicara dengan pacarnya. Dengan begini dua orang yang kesepian ini saling berpelukan di dunia yang dingin ini. Karena mereka sama-sama mahasiswa, tidak ada uang untuk mengobati Andy. Penyakit Andy sangat parah. Lucy waktu Andy tidak lama lagi melihat pacarnya menderita kesakitan. Lucy menangis. Keinginan menghasilkan uang semakin kuat. Hari ini Lucy menerima telepon dari Anna. Ada satu pekerjaan baru. Anna bertanya padanya, apakah dia mau mengambilnya. Hanya perlu menanggalkan pakaian dan tidur di tempat tidur. Dia akan dibayar lebih tinggi dari pekerjaan sebelumnya. Tanpa berpikir banyak, Lucy pun menerimanya. Segera Lucy datang ke tempat yang ditentukan. Lucy sangat gugup. Dia merasa pekerjaan ini tidak sesederhana yang dikatakan Anna. Mobil berhenti di depan villa pribadi. Begitu keluar dari mobil, Lucy melihat seorang gadis dibantu berjalan keluar. Sulit membayangkan apa yang dia alami. Lucy menekan rasa takut di hatinya. Dia mengikuti instruksi Anna. Dia kemudian disuruh untuk mandi, mengenakan sebuah gaun tidur. Di depan Lucy, Anna meletakkan obat tidur di gelas air. Berkata padanya, dia akan tertidur setelah meminumnya. Hanya tinggal di tempat tidur untuk 1 malam. Pekerjaan akan selesai keesokan paginya, dan dia dengan mudah mendapatkan uang itu. Lucy juga tidak akan merasakan apa-apa, hanya akan merasa sedikit lelah ketika terbangun, tapi dia akan segera pulih kembali. Anna meyakinkan Lucy, pekerjaan ini tidak akan membuatnya hamil. Lucy pun merasa tenang dan meminumnya. Kemudian dia tertidur di tempat tidur. Kemudian, Anna membawa seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah pejabat tinggi di perjamuan itu. Dia sudah melihat Lucy, tapi sekarang dia tampak sedikit gugup. Anna melihat kekhawatirannya, lalu berkata padanya, tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi di sini, tapi dia harus mengikuti aturan. Tidak boleh melakukan sesuatu pada Lucy, sisanya terserah padanya. Anna baru saja pergi. Pria tua ini tidak sabar dan mulai membuka pakaiannya. Beberapa jam kemudian, Anna mengirim Lucy pulang ketika dia bangun. Begitu dia kembali, pacar sahabatnya mengusir Lucy. Lucy ditendang keluar, dan sahabatnya hanya bisa meminta maaf padanya. Untungnya pekerjaan baru yang diberikan Anna membuat Lucy menghasilkan banyak uang. Lucy segera menyewa sebuah apartemen. Perlahan, Lucy mulai menghabiskan banyak uang. Sejak itu setiap hari Lucy menghubungi Anna, bertanya pada Anna, apakah ada pekerjaan untuknya. Karena sewa rumah ini sangat mahal, dan dia tidak sanggup membayarnya. Karena sedang tidak memiliki pekerjaan, Lucy hanya bisa melanjutkan pekerjaan percetakan. Dia terus menunggu pekerjaan Sleeping Beauty. Setelah Lucy tertidur di tempat tidur, Anna membawa pria botak. Ternyata pria ini sangat cabul. Kali ini Lucy merasa sakit setelah bangun. Banyak memar di tubuhnya. Dia juga tidak terlalu banyak berpikir. Uang ini terlalu mudah didapatkan. Selama gadis itu tidur telanjang,
dia akan mendapatkan $50.000. Bangun dari tempat tidur di mansion. Apa yang sebenarnya terjadi ketika dia tidur nyenyak? Dia tidak tahu, karena sebelum tidur, dia selalu diberikan obat, dan ini adalah pekerjaan spesialnya. Penyakit Andy semakin serius. Dia akhirnya menyerah. Ketika Lucy tahu, dia telah minum banyak obat, Andy telah kehabisan nafas, meninggal dengan tenang. Ini membuat Lucy sangat hancur. Tapi Lucy harus terus hidup. Karena Andy telah meninggal, Lucy tidak lagi harus menanggung tagihan medisnya. Dia tiba-tiba sangat menginginkan sebuah keluarga. Tapi pria yang membawanya pulang tidak bisa memberinya janji ini. Dia menerima pekerjaan putri tidur lagi, menyambut tamu ketiganya. Meskipun Anna berulang kali berkata pada pria itu untuk tidak meninggalkan jejak, tapi dia tidak mengikuti aturan. Seketika memar di tubuh Lucy bertambah, membuat Lucy merasa penasaran. Apa yang terjadi setelah dia tertidur? Lucy membutuhkan keberanian, ingin mendapatkan beberapa petunjuk dari Anna. Tapi Anna menghindari pembicaraan ini, karena dia tidak ingin keuangannya terpuruk. Lucy pun menyerah, tapi dia tidak berhenti di situ. Lucy pergi membeli kamera, ingin mencari tahu kebenarannya. Lucy menerima pekerjaan lagi, datang ke villa pribadi itu, setelah dia minum obat tidur, menahan kantuk dan menyembunyikan kamera di samping tempat tidur. Kali ini yang dibawa oleh Anna adalah pria tua pertama. Setelah beberapa saat berlalu, dia melihat pria tua itu tidak keluar. Anna pun masuk ke dalam kamar. Ternyata pria tua itu tidak bernafas lagi, meninggal di samping Lucy. Anna berusaha membangunkan Lucy. Namun karena Lucy meminum obat itu, Anna sangat takut. Dia terus menguncang tubuhnya, menamparkan wajahnya, mencoba membangunkan dia. Untungnya Lucy sadar kembali. Setelah Lucy melihat pemandangan di depannya, dia mulai menangis ketakutan. Dia berteriak keras. Akhirnya dia tahu, ini bukan pekerjaan mudah. Entah apakah karena saat ini dia merasa menyesal, atau menangis karena ketakutan. Mungkin setelah dia mengetahui kebenarannya, merasa hatinya sangat hancur. Baiklah, sekian